Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu Tri. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Serta jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran di link yang sudah Ibu bagikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu materi yang merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu materi darah dan pembuluh darah. Pada hari ini, kita akan membahas suatu organ yang dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Organ tersebut merupakan suatu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Kalian dapat merasakan kerja dari organ tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memegang dada kalian. Mari kita praktekkan bersama. Apa yang kalian rasakan? Adakah yang berdenyut? Nah, apakah kalian tahu apa nama organ tersebut? Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Terdapat suatu organ yang berperan sebagai memompa darah, yaitu yang disebut sebagai jantung. Jantung pada manusia terletak di dada sebelah kiri. Jantung manusia ini berbentuk kerucut dan berukuran seperti kepalan tangan pemiliknya. Kemudian, jantung terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama yaitu serambi atau atrium kiri, yang kedua yaitu serambi atau atrium kanan, yang ketiga yaitu bilik atau ventricle kiri, yang keempat yaitu bilik atau ventricle kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak pada bagian bawah. Untuk mempermudah kita mengenal jantung, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu jantung. Liriknya sebagai berikut. Jantung saya ada 1, ruang di dalamnya ada 4, serambi kiri dan kanan, bilik kiri dan kanan, jantung saya untuk pompa darah. Jantung saya ada 1, ruang di dalamnya ada 4, serambi kiri dan kanan, bilik kiri dan kanan, jantung saya untuk pompa darah. Dari lagu jantung tadi, kita dapat mengetahui bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah. Kira-kira memompa darah kemana ya? Mari kita simak perjalanan darah di dalam tubuh manusia. Perjalanan darah dimulai dari bilik kiri menuju aorta. Aorta adalah pembuluh darah nadi yang terbesar. Kemudian darah menuju ke arteri. Dari arteri darah menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh darah akan melepaskan seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian darah ke vena dengan membawa karbon dioksida. Kemudian darah menuju ke serambi kanan. Setelah itu, perjalanan darah dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dengan membawa banyak karbon dioksida. Kemudian setelah itu, darah menuju ke paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian setelah itu, darah sampai di vena pulmonalis. Yang terakhir, darah kembali ke serambi kiri dengan membawa banyak oksigen. Jadi, peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar pada manusia dimulai dari bilik kiri ke aorta, ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, dan yang terakhir
Peredaran darah kecil pada manusia dimulai dari bilik kiri ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan yang terakhir yaitu ke serambi kiri. Untuk mempermudah kita dalam memahami sistem peredaran darah pada manusia, mari kita nyanyikan bersama-sama sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil pada manusia. Mari kita mulai dari lagu sistem peredaran darah besar. Liriknya sebagai berikut. Ayo kawan belajar peredaran darah besar, mulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena dan serambi kanan. Hey, ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Ayo kawan belajar peredaran darah besar, mulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena dan serambi kanan. Hey, ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Selanjutnya adalah lagu sistem peredaran darah kecil. Liriknya sebagai berikut. Oh kawan belajar peredaran darah kecil, dimulai bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju serambi kiri. Oh kawan belajar peredaran darah kecil, dimulai bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju serambi kiri. Itu merupakan lagu tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Semoga dapat membantu ya anak-anak. Selanjutnya mengenai denyut jantung. Pernahkah kalian berpikir mengapa jantung dapat berdenyut secara otomatis tanpa kalian perintah? Dan saat kalian tertidur pun jantung tetap berdenyut. Coba kalian merenungkan bagaimana jika sistem kerja jantung berjalan sesuai dengan perintah kita. Maka saat kita tertidur, jantung tidak akan berdenyut sehingga jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan sistem kerja jantung dengan secara otomatis. Maka kalian wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Pernahkah kalian menghitung denyut jantung di dalam tubuh kalian? Serta faktor apa sih yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung di dalam tubuh kita? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung pada manusia, yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh manusia, maka semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya proses metabolisme. Yang keempat adalah umur. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin berkurang
frekuensi denyut jantungnya. Yang kelima adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal ini tergantung dengan keseimbangan ion yang berada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah, khususnya pada jantung. Yang pertama yaitu kelainan jantung koroner. Jantung koroner ini dapat terjadi apabila arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Terjadinya jantung koroner ini terjadi apabila arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Kelainan yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi ini dikenal juga sebagai tekanan darah tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila tekanan darah manusia di atas 120/80. Biasanya gejalanya adalah kelelahan, merasa pusing, sakit kepala, perdarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Hal ini dapat terjadi karena penyebabnya obesitas, kurang olahraga, stres, dan pengerasan pada pembuluh darah. Selanjutnya, kelainan yang ketiga adalah hipotensi. Hipotensi ini dikenal juga sebagai tekanan darah rendah. Terjadi apabila tekanan darah manusia di bawah 120/80. Biasanya orang yang mengalami hipotensi akan sering pusing, menguap, penglihatan berkunang-kunang, denyut nadi lemah, dan terlihat pucat. Sekian tentang pembahasan sistem peredaran darah khususnya pada jantung. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami.